Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 105190112, kelas IP 6D, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan, UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FA dengan tema yaitu Anggaran Negara atau APBN. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari APBN. Apa sih APBN? APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 atau perubahan. Disebutkan APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan penyusunan APBN. Yang pertama yaitu tujuannya adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat, sekaligus meningkatkan koordinasi antara bagian di dalam pemerintahan. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang serta jasa publik melalui proses yang lebih prioritas. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu fungsi APBN. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik atau public good provision. Fungsi ini dilakukan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target sasaran. Misalnya, menetapkan anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran penggunaan suatu proyek. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata antar wilayah. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Stabilisasi adalah memiliki arti bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi. Misalnya, saat terjadi inflasi yang mana harga barang dan jasa cenderung naik, maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang beredar dapat dikurangi dan harga-harga kembali turun. Yang keempat yaitu fungsi otorisasi. Fungsi ini adalah fungsi anggaran negara yang tonggak atau pokok pelaksanaannya pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dan yang kelima yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan APBN adalah untuk mengalokasikan sumber daya sesuai yang direncanakan setiap tahunnya. Jika perencanaan pembelajaran sudah ada, pemerintah bisa menambah rencana yang mendukung pembelajaran itu. Misalnya, persiapan untuk membantu proyek pembangunan waduk, yaitu senilai 10 miliar. Dan masuk ke fungsi yang keenam yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi ini adalah anggaran negara sebagai pedoman untuk menyimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat berlangsung dengan baik. Dan fungsi yang ketujuh yaitu fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, yaitu
Artinya, anggaran negara harus menjadi pedoman dan menilai apakah kegiatan pemerintah telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak. Dengan begini, rakyat mampu menilai apakah tindakan pemerintah sudah sesuai atau belum dengan APBN. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sumber keuangan APBN. Sumber penerima atau pendapatan keuangan APBN ini didapat dari beberapa sumber. Pendapatan ini bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber dana anggaran APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan migas dan non-migas, pajak pertambangan nilai atau PPN, pajak bumi dan pajak bangunan atau PBB, cukai, dan lain-lainnya. Pajak perdagangan internasional yaitu bea, masuk pada pajak atau pungutan ekspor. Yang kedua, yaitu penerimaan bukan pajak. Semua bentuk penerimaan oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba, badan usaha milik negara atau BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang ketiga yaitu hibah. Hibah artinya semua yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta, dan pemerintah luar negeri. Baiklah, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN terdiri dari sejumlah tahap. Secara umum, tahapannya yaitu yang pertama, persiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Yang kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, lalu DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Yang ketiga, jika RAPBN disetujui, maka statusnya berubah menjadi APBN. Namun, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Yang keempat, pada saat APBN sudah disetujui, maka dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan, sekaligus diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Dan yang kelima, yaitu selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK. Hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR. Dan yang keenam, yaitu tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun sudah selesai. Baiklah, demikian pula pengertian, tujuan, fungsi, dan sumber keuangan, serta mekanisme penyusunan APBN yang dapat saya sampaikan. Catatan, perlu diingatkan bahwa fungsi, mekanisme, dan pelaksanaan APBN harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agar dapat memenuhi tujuan penyusunan APBN yang dibuat oleh negara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.